Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yulia dengan NIM 201-2002, kelas 2A Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan masa postnatal 3 tahun pertama dan perkembangan masa dewasa awal. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas tentang perkembangan masa postnatal 3 tahun pertama. Masa postnatal 3 tahun pertama yaitu meliputi 1. Perkembangan fisik, 2. Perkembangan kognitif, dan 3. Perkembangan psikososial. Perkembangan fisik. Selama 3 tahun pertama, anak tumbuh lebih cepat daripada masa yang lain sepanjang hidupnya. Pada tahun pertama, biasanya bayi laki-laki berkembang 3 kali lipat dari berat lahir. Pada usia 3 tahun, tinggi anak laki-laki telah mencapai 92,5 dan berat badan mencapai 16 kg. Anak laki-laki rata-rata lebih besar dan lebih berat daripada perempuan. Namun perbedaannya tidak terlalu jauh. Pada tahapan ini, perkembangan dialami seorang individu dimulai pada saat bayi sampai mencapai umur 3 tahun. Pertumbuhan gigi dimulai di usia 3 atau 4 bulan. Tapi biasanya gigi pertama baru akan muncul pada usia 5 sampai 9 bulan atau bahkan lebih lama. Di usia 3 tahun, semua gigi utama telah tumbuh dan anak dapat makan apapun dan mengunyah makanan. Berikut perkembangan fisik awal. 1. Perilaku otak dan refleks. Apa yang membuat seorang bayi yang baru lahir merespon puting? Apa yang memerintahkan mereka untuk memulai gerakan menghisap yang mengizinkan mereka mengontrol cairan yang masuk? Semua ini adalah kerja sistem saraf sentral otak dan spinal cord atau sekelompok saraf yang bekerja sepanjang tulang belakang, dan pertumbuhan jaringan luar saraf yang mengembang ke setiap bagian dari tubuh. Melalui jaringan ini, pesan sensoris berjalan ke otak dan saraf motor, memberikan perintah untuk kembali. Pada saat lahir, berat otak hanya sekitar 25% dari berat akhirnya di periode dewasa, yaitu 1,75 kg. Otak mendapatkan 70% dari berat tersebut pada usia 1 tahun dan hampir 90% pada usia 3 tahun. Pada usia 6 tahun, ukuran otak hampir sebesar otak orang dewasa, tapi pertumbuhan dan perkembangan fungsi terjadi secara tak teratur, dan berbagai yang berbeda dari otak tumbuh dengan pesat pada waktu yang berbeda pula. Refleks awal. Ketika Anda berkedip saat menatap lampu yang menyala terang, maka alis Anda akan bergerak tidak menentu. Respon otomatis dan alami terhadap rangsangan seperti ini disebut perilaku refleks. Perilaku refleks dikontrol oleh inti otak bagian bawah yang mengatur proses otomatis lain seperti menghirup udara dan detak jantung. Terdapat bagian dari otak yang dimyelinasi secara penuh pada saat kelahiran. Perilaku refleks memainkan peran penting dalam merangsang perkembangan awal sistem saraf pusat dan otot. 2. Kemampuan sensori awal, yaitu sentuhan dan rasa sakit, mencium dan merasa, pendengaran, penglihatan, perkembangan motoris, kontrol kepala, kontrol tangan, dan locomotion. Pada tahun kedua, anak mulai memanjat tangga dengan meletakkan satu kaki setelah kaki yang lain naik. Lalu tahun kedua, balita lari dan melompat. Pada usia 3,5 tahun, sebagian besar anak dapat berdiri seimbang satu kaki dalam waktu yang sebentar saja dan mulai melompat dengan satu kaki. Berikut perkembangan kognitif anak 3 tahun pertama. Berikut adalah pendekatan klasik dalam perkembangan kognitif.
A. Pendekatan behavioris. Apa itu pendekatan behavioris? Pendekatan behavioris mempelajari cara kerja pembelajaran dasar yang bertujuan pada bagaimana perilaku berubah dalam respon terhadap pengalaman. Bayi dilahirkan dengan kemampuan belajar dari apa yang mereka lihat, dengar, mencium, merasakan, dan memegang, dan mereka memiliki beberapa kemampuan untuk mengingat apa yang mereka pelajari. Kita akan melihat dua proses pembelajaran yang dipelajari oleh behavioris, yaitu classical conditioning dan operant conditioning. B. Pendekatan psikometrik. Apa itu pendekatan psikometrik? Mengukur perbedaan kuantitatif dalam kemampuan kognitif dengan menggunakan tes yang menyatakan atau memprediksi kemampuan tersebut. 1. Perkembangan dan tes intelijen. 2. Tes perkembangan untuk anak-anak dan bayi. 3. Penilaian interaksi awal terhadap lingkungan rumah. Dan 4. Early intervention. C. Pendekatan Piaget. Pada pendekatan ini, melihat adanya perubahan tingkatan di dalam kualitas suatu kognitif yang berfungsi. 1. Tahap sensori motorik. Tahap pertama dari 4 tahap Piaget tentang perkembangan kognitif adalah tahap sensori motorik. Pada tahap ini, pada usia 2 tahun, bayi belajar tentang mereka dan dunianya melalui aktivitas sensor dan motorik yang sedang berkembang. 2. Subtahap sensori motorik. Tahap sensori motorik terdiri dari 6 subtahap yang bergerak dari tahap satu ke tahap berikutnya. Sejalan dengan skema, seorang bayi, pola yang rumit dari tingkah laku menjadi semakin terperinci. Selama sub 5 tahap pertama, bayi belajar untuk mengkoordinasikan input dari panca indera mereka dan mengorganisasikan input dari panca indera mereka dan mengorganisasikan aktivitas mereka yang berhubungan dengan lingkungan mereka. Mereka melakukan ini melalui proses organisasi, adaptasi, dan ekuilibrasi. Banyak dari pertumbuhan kognitif awal melalui circular reaction, di mana para bayi dapat mengulangi perilaku atau perbuatan yang mana sebelumnya perilaku tersebut terjadi secara tiba-tiba pada bayi. Berikut adalah subtahap sensori motorik menurut Piaget. Pada subtahap pertama usia 1 bulan, pada subtahap kedua usia 1-4 bulan, pada subtahap ketiga umur 4-8 bulan, pada subtahap keempat 8-12 bulan, pada subtahap kelima 12-18 bulan, dan pada subtahap keenam 18-2 tahun. 4 faktor yang tampaknya menentukan kemampuan mengingat anak. Yang pertama yaitu banyaknya urutan peristiwa yang telah dialami. 2. Apakah anak secara aktif berpartisipasi atau sekedar mengamati? Ketiga, apakah anak diingatkan secara verbal tentang pengalaman tersebut? Dan yang keempat, apakah urutan peristiwa terjadi menurut urutan biologis dan kausal? D. Pendekatan kontemporal. Berikut pendekatan-pendekatan baru untuk menambah pengetahuan tentang perkembangan kognitif bayi dan anak, yaitu 1. Information processing approach atau pendekatan pemrosesan informasi. Kedua, cognitive neuroscience approach atau pendekatan neuroscience kognitif. Dan yang ketiga, social contextual approach atau pendekatan sosial kontekstual. Beberapa kemampuan kognitif yang sudah mulai berkembang 3 tahun pertama kehidupan yaitu 1. Kausalitas, 2. Kategorisasi, ketiga objek permanensasi, dan keempat angka. Perkembangan bahasa.
Language atau bahasa merupakan sistem komunikasi berdasarkan kata dan tata bahasa. Pertumbuhan bahasa mengilustrasikan dari berbagai aspek perkembangan. Dengan matangnya berbagai struktur fisik yang dibutuhkan untuk menghasilkan suara dan mulai aktifnya berbagai koneksi suara yang dibutuhkan untuk mengasosiasikan makna, interaksi sosial, mengenalkan bayi pada sifat komunikatif bicara. Urutan perkembangan bahasa awal, seperti yang dilakukan Dodi Darwin, melalui suara-suara yang bergerak maju dari menangis sampai melakukan tanpa arti sama sekali seperti celoteh. Kemudian imitasi tidak sengaja dan imitasi sengaja. Suara-suara ini biasanya dikenal sebagai prelinguistic speech atau bicara pralinguistik. Urutan perkembangan bahasa awal seperti yang dilakukan Dodi Darwin melalui suara-suara yang bergerak maju. Kemudian imitasi tidak disengaja dan imitasi sengaja. Suara-suara ini biasanya dikenal sebagai prelinguistic speech atau bicara pralinguistik. Perkembangan bahasa awal. Yang pertama, vokalisasi dini, kedua, mengenal bunyi bahasa, ketiga, isyarat, keempat, kata pertama, dan yang kelima, kalimat pertama. Karakteristik bahasa awal. Bahasa awal memiliki karakteristik tersendiri. Apapun bahasa yang digunakan, anak, seperti telah kita lihat, anak menyederhanakan. Mereka menggunakan bicara telegrafik untuk secukupnya menyampaikan makna seperti susu tidak minum. 106 anak memahami hubungan gramatikal yang mereka belum mampu ungkapkan. Awalnya, Nina mungkin mengerti bahwa seekor anjing mengejar kucing, tapi ia tidak merangkai cukup kata untuk mengungkapkan tindakan secara lengkap. Kalimat yang mungkin keluar, kucing dikejar, bukan anjing mengejar kucing. Anak lebih mengetatkan aturan, mereka mengaplikasikannya dengan kaku. Tidak mengerti bahwa beberapa aturan memiliki pengecualian. Ketika Delilah melihat keluar jendela dengan ayahnya pada hari mendung, berangin, berawan, berhujan. Ini menunjukkan kemajuan. Setelah anak itu belajar aturan bentuk kata jamak dan kata yang menunjukkan masa lalu, barulah mereka mengaplikasikannya secara universal. Biasanya terjadi pada masa awal sekolah. Pengaruh terhadap perkembangan bahasa awal. 1. Faktor neurologis. Yang kedua, interaksi sosial, peran orang tua dan pengasuh, dan yang ketiga, child-directed speech. Teori klasik pemerolehan bahasa. Skinner 1957 bersikeras bahwa pembelajaran bahasa seperti pembelajaran yang lain didasarkan pada pengalaman. Menurut teori pembelajaran klasik, anak mempelajari bahasa melalui operant conditioning. Awalnya, bayi menuturkan kata secara acak. Pengasuh mempertegas suara yang muncul mirip bicara orang dewasa dengan senyum, perhatian, dan pujian. Kemudian bayi mengulang kata-kata yang dipertegas tersebut. Pandangan Chomsky sendiri disebut nativisme, tidak seperti teori pembelajaran karena bahasa bersifat universal bagi manusia. Chomsky berpendapat bahwa otak manusia memiliki kapasitas bawaan untuk memperoleh bahasa. Bayi belajar berbicara sealamiah mereka belajar berjalan. Mempersiapkan literasi. Keuntungan membaca lantang. Bagi bayi dan anak, membaca memberikan peluang keintiman emosional serta membina komunikasi antara mereka dengan orang tua. Frekuensi orang tua atau pengasuh dalam membaca serta cara mereka melakukannya dapat memengaruhi perkembangan literasi.
Kemampuan membaca dan menulis pada bayi, anak yang belajar membaca sejak dini biasanya adalah mereka yang orang tuanya sering membacakan untuk mereka ketika mereka masih kecil. Perkembangan psikososial anak 3 tahun pertama. Dasar perkembangan psikososial yaitu emosi, tanda-tanda munculnya emosi, tersenyum dan tertawa, empati dan temperamen. Baiklah, selanjutnya yaitu perkembangan masa dewasa awal. Dewasa awal adalah masa peralihan dari masa remaja menuju masa dewasa. Secara hukum dewasa awal sejak seseorang menginjak usia 21 tahun meskipun belum menikah. Perkembangan fisik. Ciri-ciri kematangan dewasa awal menurut pendapat Anderson dalam Meier 17. 1. Berorientasi pada tugas. Kedua, tujuan-tujuan yang jelas dan kebiasaan-kebiasaan kerja yang efisien. Ketiga, mengendalikan perasaan pribadi. Dan yang keempat, keobjektifan. Kelima, menerima kritik dan saran. Keenam, pertanggungjawaban terhadap usaha-usaha pribadi. Ketujuh, penyesuaian yang realistis terhadap situasi-situasi baru. Kebanyakan orang dewasa awal berada di puncak kesehatan, kekuatan, energi, daya tahan, dan fungsi motorik. Pada masa dewasa awal, dasar fungsi fisik yang permanen diletakkan. Kesehatan dipengaruhi sebagian oleh gen, tetapi faktor tingkah laku, apa-apa yang dia makan, apa mereka cukup tidur, seberapa aktif mereka secara fisik. Perkembangan kognitif. Berpikir reflektif. Pemikiran reflektif terus-menerus mempertanyakan hal-hal yang sudah dianggap fakta, menarik kesimpulan dan membuat hubungan-hubungan. Pemikiran pasca normal. Pemikiran postformal bersifat fleksibel, terbuka, adaptif, dan individualistis. Pemikiran ini dilandasi intuisi dan emosi juga logika untuk membantu seseorang mengatasi dunia yang tampak berantakan. Menurut John Shannon 2003 mengusulkan kerangka pemikiran postformal yaitu shifting gears, problem definition, proses produktif, pragmatis, multi-solution, awareness of paradox, self-referential thought. 7 tahapan rentang kehidupan perkembangan kognitif menurut Kawarner-Sai. Tahap pemerolehan, tahap pencapaian, tahap tanggung jawab, tahap eksekutif, tahap reorganisasional, tahap reintegrasi, dan tahap penciptaan warisan. Steinberg, wawasan dan tahu bagaimana. Teori kecerdasan triarkik, unsur pengalaman. Istilah Steinberg untuk aspek perspektif atau kreatif dari kecerdasan. Unsur kontekstual. Istilah Steinberg untuk aspek praktis dari kecerdasan. Unsur komponensial. Istilah Steinberg untuk aspek analisis dari kecerdasan dan pengetahuan tacit. Istilah Steinberg untuk informasi yang tidak diajarkan secara formal atau diungkapkan secara terbuka tetapi perlu untuk berfungsi dengan berhasil. Pengetahuan tacit dapat mencakup manajemen diri, mengetahui bagaimana memotivasi diri sendiri, serta mengatur waktu dan tenaga. Manajemen tugas, mengetahui misalnya bagaimana menulis makalah atau proposal hibah. Manajemen orang lain, mengetahui kapan dan bagaimana memberi imbalan atau mengkritik bawahan. Kecerdasan emosional. Istilah Salovely dan Meier untuk kemampuan memahami dan meregulasi emosi, suatu komponen penting dari tingkah laku yang efektif dan intelijen. Kompetensi dari kecerdasan emosional atau Goleman. Kesadaran diri, kesadaran emosional, asesmen diri yang akurat,
dan kepercayaan diri. Manajemen diri atau kontrol diri dapat dipercaya, kecermatan, kemampuan beradaptasi, dorongan prestasi dan inisiatif, kesadaran sosial, empati, orientasi melayani, kesadaran dan organisasional, dan manajemen hubungan atau mengembangkan orang lain, komunikasi, manajemen konflik, menjalin ikatan cinta, dan lain-lain. Dalam dewasa awal juga yang harus diberikan yaitu adalah pendidikan, di mana transisi di perguruan tinggi masuk dunia kerja, memperlancar transisi menuju ke dunia kerja. C. Perkembangan psikososial. Sebagian besar golongan dewasa muda telah menyelesaikan pendidikan sampai taraf universitas dan kemudian mereka segera memasuki jenjang karir dalam pekerjaannya. Hubungan orang tua dan anak. A. Keadaan keluarga dan pencapaian status dewasa. B. Keadaan keluarga dan relasi orang tua dengan anak. Sikap orang tua terhadap pemuda-pemudi yang perlu diperhatikan yaitu 1. Afeksi yang berlebih-lebihan akan mengakibatkan orang tua bersikap over-posesif dan over-indulgent. Kedua, afeksi yang mengakibatkan orang tua bersikap acuh tak acuh kepada anak mereka dan sering menggoda anak dengan mencemoohkan atau mengejek anak dengan menonjolkan cacat-cacat dalam kelemahan anak. Ketiga, afeksi atau kasih sayang yang didasari oleh rasa persahabatan yang sewajarnya antara orang tua dengan anak didik. Sikap-sikap orang tua yang berhubungan dengan ambisi dan minat. Sikap orang tua yang mengutamakan sukses sosial, sikap yang mementingkan memiliki keduniawian, sikap yang mementingkan suasana keagamaan, sikap yang mengutamakan nilai artistik, kesusastraan dan sebagainya. Tugas perkembangan dewasa awal. Apa itu tugasnya? Tugasnya adalah optimalisasi perkembangan dewasa awal mengacu pada tugas-tugas perkembangan dewasa awal menurut R.J. Vigors 1953, mengemukakan rumusan tugas-tugas perkembangan dalam masa dewasa awal sebagai berikut. Memilih teman bergaul sebagai calon suami atau istri. 2. Belajar hidup bersama dengan suami atau istri. 3. Mulai hidup dan dalam keluarga atau hidup berkeluarga. 4. Belajar mengasuh anak-anak. 5. Mengelola rumah tangga. 6. Mulai bekerja dalam suatu jabatan. 7. Mulai bertanggung jawab sebagai warga negara secara layak. Dan yang ke-8, memperoleh kelompok sosial yang seirama dengan nilai-nilai pahamnya. Sekian dan terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang dapat materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.